tentang apa itu berita, bagaimana menulis naskah berita, dan bagaimana proses produksi berita, di video kali ini saya akan membukakan terlebih dahulu tentang jenjang karir seorang jurnalis. Profesi jurnalis atau wartawan bisa dibilang sebagai salah satu profesi yang menyenangkan. Setiap hari kamu bisa bertemu dan mewawancarai banyak orang penting, mulai dari artis, pejabat, kepala daerah, hingga presiden. Kamu juga bisa jadi orang yang pertama kali tahu sebuah kejadian, informasi, statement, atau kebijakan pemerintah. Selain itu, profesi jurnalis juga memungkinkan kamu untuk pergi ke banyak tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Menarik kan? Lalu bagaimana dengan jenjang karir seorang jurnalis? Jangan khawatir, bagi kamu yang memiliki passion di bidang jurnalistik, kamu tidak hanya akan menjalankan pekerjaan atau profesi ini dengan senang karena sesuai dengan passionmu, tapi juga akan memiliki jenjang karir yang cemerlang. Seperti apa jenjang karirnya? Yuk simak videonya. Tahap pertama, karir seorang jurnalis biasanya diawali dengan jabatan sebagai reporter. Kamu pasti gak asing lagi kan dengan nama Desi Anwar, Rosiana Silalahi, Najwa Shihab, Aiman Wicaksono, Putra Nababan, atau Michael Chandra. Jurnalis-jurnalis hebat yang saya sebutkan tadi sebelum mencapai posisinya saat ini, mereka juga mengawali karir sebagai seorang reporter loh. Saat masih menjadi reporter, kamu akan langsung turun ke lapangan untuk meliput peristiwa, mengumpulkan data dan fakta, kemudian membuat naskah berita. Kamu juga dituntut untuk bisa meliput kemanapun dan menulis dengan topik apapun. Tidak selamanya kamu akan menulis tentang topik ekonomi saja, politik saja, atau hukum saja. Untuk itu, demi kekayaan pengetahuan, sebaiknya seorang reporter rajin membaca buku, entah itu buku tentang politik, tentang hukum, tentang ekonomi, tentang bisnis, atau buku-buku lainnya. Seorang reporter juga dituntut untuk mematuhi deadline yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apa sih deadline itu? Deadline adalah tenggat waktu bagi jurnalis untuk menyerahkan naskah beritanya kepada redaktur. Oh ya, jika kamu reporter di media elektronik seperti radio atau televisi, kamu tidak hanya dituntut untuk menyampaikan berita dalam bentuk tulisan saja, tapi juga dalam bentuk laporan langsung atau live report. Nah, jika kamu sudah memiliki skill atau kemampuan bisa meliput peristiwa di lapangan, bisa menulis naskah berita dengan berbagai topik, dan dapat mengedit naskah dengan bahasa jurnalistik yang baik dan benar, ini bisa menjadi bekal bagi kamu untuk menapaki jenjang karir selanjutnya, yaitu redaktur atau produser. Karena jika kamu sudah menjadi redaktur, kamu akan bertugas memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah berita yang sudah dikirim reporter sesuai dengan penulisan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Selain itu, seorang redaktur juga bertugas memberikan tugas-tugas peliputan kepada reporter berdasarkan rubrik masing-masing. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang, berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan, dan memberikan laporan perkembangan kepada redaktur pelaksana. Selanjutnya, jika kamu sudah mahir dalam mengedit naskah berita dan sudah baik dalam mengatur pembagian tugas liputan para reporter, serta memiliki relasi atau networking yang luas dengan narasumber, bukan tidak mungkin kamu akan dipercaya oleh perusahaan media tempatmu bekerja untuk naik jabatan menjadi redaktur pelaksana atau produser eksekutif. Jika kamu sudah ada di posisi jabatan sebagai redaktur pelaksana atau produser eksekutif, kamu akan bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan, bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto, mengkoordinasikan kerja para redaktur atau penanggung jawab rubrik atau desk, mengkoordinasikan alur perjalanan naskah dari para redaktur ke bagian setting atau layout hingga ke percetakan, mewakili pemimpin redaksi dalam berbagai acara, baik ditugaskan atau acara mendadak, menjalin lobi dengan narasumber, mengarahkan dan mensupervisi kerja para redaktur dan reporter, serta memberikan penilaian kepada redaktur secara berkala. Jika kamu sudah mahir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabmu sebagai redaktur pelaksana, ditambah dengan skill leadership yang baik, serta relasi yang luas dengan narasumber dari berbagai kalangan, baik dari kalangan dunia usaha, instansi, ataupun pemerintah, kamu bisa saja dipercaya oleh perusahaan media tempatmu bekerja untuk menjabat sebagai pemimpin redaksi atau pemret. Jika kamu sudah berada dalam posisi jabatan pemimpin redaksi atau pemret,
Kamu bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan kualitas produk penerbitan, memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi, menjalin lobi-lobi dengan narasumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi, mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti pemimpin perusahaan untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap pihak lain yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana dan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk sampai kepada puncak karir, yaitu sebagai pemimpin redaksi di sebuah perusahaan media. Jurnalis atau wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi adalah jurnalis atau wartawan yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 tahun. Lalu bagaimana caranya mendapatkan kompetensi wartawan utama? Kamu harus mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi wartawan sendiri terbagi atas 3 jenjang, yaitu wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Wartawan muda adalah reporter atau wartawan yang sehari-hari bertugas di lapangan, meliput dan menulis berita hasil liputannya. Wartawan madya adalah redaktur, koordinator liputan, atau redaktur pelaksana. Kemudian, jenjang yang terakhir adalah wartawan utama, yaitu wakil pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi. UKW dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1, Peraturan DP, _2 Romawi, _2010 tentang standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan. Materi yang akan diuji pada UKW diantaranya tentang kemampuan dalam membuat perencanaan liputan, kemampuan menulis berita, kemampuan wawancara narasumber, kemampuan menyunting berita, serta memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Nah, untuk mendapatkan skill atau kemampuan tersebut, ikuti terus course ini ya, karena saya akan membagikan ilmunya kepada kamu di video-video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.